Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada kali ini? Kami sapa dulu rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan dari Universitas Telkom Semarang, apa kabarnya pagi hari ini? Pagi yang cerah, pagi yang indah. Semoga menambah gairah dan semangat kita dalam mengarungi pembelajaran pada kali ini. Tidak lupa kami sapa juga rekan-rekan dari Politeknik Pratama di Purwokerto, apa kabarnya? Semoga juga dalam keadaan sehat, tetap bersemangat. Pun juga tidak lupa rekan-rekan dari STS Telkom Kartasura, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Baik rekan-rekanku, untuk perkuliahan ekonomi internasional pada kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 insya Allah. Sebelum kami memulai perkuliahan, kami ingatkan dulu untuk absensinya jangan lupa. Jangan lupa nanti kalau telat. Baik rekan-rekan, untuk materi pokok bahasan pada kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang pasar valuta asing. Apa itu pasar valuta asing? Nanti kita bicarakan lebih dalam. Sebelum kami memulai, perlu kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita mempelajari bab tentang pasar valuta asing. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama mengerti arti pasar valuta asing dalam perdagangan internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui fungsi dari pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing seperti apa? Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis sistem kurs valuta asing. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari bab tentang pasar valuta asing. Baik rekan-rekanku, kita masuk pada pembahasan tentang materi bab pokok bahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa apabila terjadi pertukaran barang satu dengan yang lain, maka di dalamnya ada nilai yang ada di situ. Kita menggunakan produk HP dengan produk yang lain, misalnya dengan beras. HP satu ini dengan beras 10 karung dapat ditukarkan. Antara beras dan HP ini ada perbandingan harga. Beras 10 karung bisa ditukar dengan HP 1. Kalau HP 2 berarti penukaran beras jadi 20 karung. Pertukaran contoh sederhana, pertukaran barang ini adalah ada nilai di sana, ada perbandingan di sana. Saya contohkan beras dan HP agar saudara bisa punya pemahaman bahwa produknya meskipun barangnya sama, ada kriteria yang berbeda. Begitu juga dalam pertukaran mata uang. Ingat, kita bicara ekonomi internasional. Pertukarannya adalah antar negara satu dengan negara yang lain. Dulu kita membahas di depan pokok bahasan bahwa
yang menjadi ciri khas salah satu perdagangan antar negara itu adalah sistem pembayarannya. Kalau di dalam negeri kita beli dalam bentuk rupiah, kita jual juga dalam bentuk rupiah. Tetapi kalau antar negara beda. Disinilah yang namanya perdagangan internasional dengan pertukaran mata uang yang berbeda. Pertukaran barang satu dengan barang yang lain akan menciptakan nilai yang ada di sini. Bisa contohkan HP dan beras. Begitu juga dalam pertukaran mata uang. Mata uangnya berbeda. Indonesia pakai rupiah, Amerika pakai dolar. Yang paling terkenal pakai perbandingan antara dolar dan rupiah saja. Perbedaan nilai ini antara rupiah dengan dolar ini yang disebut dengan kurs. Contoh, saat ini 1 dolar diperjualbelikan antara 14.750 sampai 14.000 sekian. Kalau sudah lihat di pasar uang itu, nah ini berarti bahwa 1 dolar ini mempunyai nilai sama dengan 14.750 rupiah. Ini hanya contoh. Saya ulang, 1 dolar Amerika kursnya sama dengan 14.750 rupiah. Atau sebaliknya, 1 rupiah sama dengan 1/14.750. Nah, terus perbedaan inilah kemudian apa? Yang menjadikan nilai uang mata uang itu berbeda. Pasar valuta asing adalah kegiatan tukar menukar atau perdagangan mata uang asing yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Bisa eksportir, importir, bisa bank, bisa pedagang perantara atau bank sentral. Yang mengendalikan adalah bank sentral. Karena apa? Yang mengatur lalu lintas moneter dalam satu negara adalah bank sentralnya. Dalam struktur, bank sentral ini yang punya kuasa dalam sektor moneter. Ekspor dan importir menggunakan dolar. Kalau kita mengekspor barang, pembayaran barang kita dengan nilai dolar. Kalau kita mengimpor barang yang kita beli juga dihitung dengan dolar. Jadi perdagangan valuta asing ini berpengaruh pada para eksportir dan importir. Begitu juga bank. Semuanya ini dikendalikan oleh otoritas yang bernama bank sentral. Itu terkait dengan pasar valuta asing. Kurs itu adalah nilai perbandingan nilai tukar. Tukaran antar 2 mata uang. Paham nggih? Bisa dilanjut? Adanya pasar valuta asing. Di depan Pak Jalan disampaikan bahwa perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain, baik itu dilakukan oleh individu atau perorangan, apakah dilakukan oleh persekutuan, PT, CV, dan segala macam, atau pemerintah, sistem pembayarannya berbeda. Beda dalam arti beda dengan perdagangan di dalam negeri. Nah, disinilah dilakukan pasar valuta asing. Pasar uang antar negara. Fungsinya untuk apa? Pertama,
mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari negara satu dengan negara yang lain. Pak Jailani mengekspor barang ke Amerika. Ternyata Pak Jailani tidak harus ke Amerika. Bisa di pasar valuta asing di Jakarta, Surabaya misalnya. Mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari negara satu dengan negara yang lain. Ini fungsi dari pasar valuta asing. Yang kedua, pasar valuta asing berfungsi untuk mempermudah untuk melakukan perjanjian kontrak perdagangan internasional. Jelas. Yang namanya perdagangan internasional antara negara satu dengan negara yang lain tidak bisa seperti kita melakukan perdagangan di dalam negeri. Mata uangnya sama. Nah, dengan pasar valuta asing, negara mana yang dituju, di mana pasar valuta asing di situ ada mata uang negara asing. Oh, yang kita tuju di Jepang. Nah, pasar valuta asing ini akan mempermudah. Oh, kalau nanti terjadi transaksi perdagangan, berapa nilainya perjanjian perdagangan, berapa volumenya? Oh, kelihatan. Nanti bisa menukarkan uangnya di pasar valuta asing. Mempermudah untuk melakukan perjanjian kontrak. Artinya apa? Kita tidak perlu berpikir, nanti bayarnya gimana? Nanti saya cari uangnya gimana? Oh, di pasar valuta asing sudah ada mata uang asing. Fungsi pasar valuta asing yang ketiga adalah memungkinkan dilakukan hedging. Apa itu hedging? Hedging yaitu apabila di saat yang sama terjadi transaksi jual beli valuta asing di pasar yang berbeda. Ingat, yang namanya jual beli mata uang itu seperti kita menjual beli barang. Mestinya ada margin di sana. Berapa kita menjual, berapa kita beli. Mestinya yang kita jual di atas yang dibeli. Ya enggak? Logika berdagang kan seperti itu. Saudara berdagang buah. Dari yang saudara beli bahan buahnya dengan yang dijual mesti ada margin di sana. Nah, pasar valuta asing juga sedemikian rupa. Kalau ada pasarnya, pasar valuta asing, dilakukan hedging tidak ada masalah, aman. Artinya apa? Bahwa dalam transaksi jual beli dalam waktu yang sama, tetapi dalam pasar yang berbeda, terjadi margin tidak begitu mencolok, tidak begitu besar. Nah, fungsi dari pasar valuta asing di mana untuk mempermudah penakaran barang asing, valuta asing dan pemindahan dana dari negara satu dengan negara yang lain, mempermudah untuk melakukan perjanjian kontrak perdagangan internasional, memungkinkan pertukaran atau terjadi dilakukannya hedging. Nah, poin yang kedua, perjanjian kontrak perdagangan internasional itu biasanya pakai tempo pembayaran. Sekian bulan atau mungkin perjanjiannya barang sampai baru dibayar. Karena faktor barang perjalanan antara yang menjual eksportir dengan yang menerima importir butuh waktu yang cukup panjang. Dan ada risiko-risiko di perjalanannya. Perjanjian kontrak yang dilakukan perdagangan internasional akan lebih mudah dilakukan kalau ada pasar valuta asingnya. Kenapa? Pembayarannya tidak melalui pembayaran seperti kita berdagang di dalam negeri. Itu terkait dengan fungsi pasar valuta asing. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan.
Saya beri waktu, ambil kesempatan, monggo. Datang nggih. Yuk, kalau ada ditanyakan. Kalau tidak ada bisa dilanjutkan. Kalau pasar valuta asing bertujuan untuk memudahkan pertukaran antara mata uang asing antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, sekarang masing-masing negara ini membuat sistem kurs valuta asing. Mengapa diperlukan sistem kurs valuta asing? Agar negara dapat mengelola, memanage kegiatan pertukaran maupun keluar masuknya devisa. Sistem kurs valuta asing akan bergantung pada sifat pasar. Sama seperti perdagangan di barang-barang produk atau produk barang dan jasa. Kalau saudara menjual buah permintaannya tinggi, penawarannya tetap, harganya akan naik. Ya, tetapi sebaliknya, ketika saudara menjual buah dengan suplai yang sangat besar, permintaannya yang kecil, berarti harganya merosot. Untuk mengurangi kondisi seperti inilah sehingga ada sistem kurs valuta asing dalam satu negara. Seandainya transaksi itu dibebaskan, maka kurs itu akan berubah-ubah. Kalau kurs itu berubah-ubah, Anda bisa melihat berubahnya bisa sangat besar misalnya, akan membingungkan pelaku usaha. Apalagi pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor impor. Nah, kalau perdagangan diserahkan pada pasar bebas sesuai dengan permintaan dan penawaran, untuk mata uang ataupun valuta asing akan sangat tidak terkendali. Aksi borong misalnya, terjadi aksi ras misalnya, ini akan sangat mempengaruhi. Disinilah pemerintah masing-masing negara mempunyai sistem kurs valuta asing dengan harapan apa? Oh, bisa dikendalikan. Adapun macam-macam dari kurs valuta asing dapat diberikan pembelaan bagi berikut. Yang pertama adalah sistem kurs yang berubah-ubah. Sistem kurs yang berubah-ubah ini adalah apabila nilai mata uang itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan permintaan dan penawaran, bukan penanaman nih, keliru ketik ini. Permintaan dan penawaran, bukan penanaman ini. Nah, kalau seandainya dalam suatu negara ekspornya banyak, devisanya berarti kan banyak. Dengan demikian permintaannya tinggi. Tetapi sebaliknya, apabila negara impornya banyak, otomatis kebutuhan untuk mata uang asing kan besar. Ya enggak? Untuk membeli produk-produk dari luar negara. Sistem kurs yang berubah-ubah diserahkan pada mekanisme permintaan dan penawaran. Ini teori. Ini konsep. Sistem kurs yang berubah-ubah adalah sistem kurs yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan permintaan dan penawaran tinggi. Misalnya, gejolak sosial. Dalam suatu negara terjadi peperangan antar kelompok, perang saudaranya. Ini akan mempengaruhi posisi permintaan dan penawaran oleh mata uang.
karena masyarakatnya bergejolak, karena masyarakatnya perang, kegiatan ekonomi terhambat. Kalau kegiatan ekonomi terhambat, otomatis kebutuhan untuk devisa juga akan berakibat tidak baik. Kembali kepada kurs yang berubah-ubah, bahwa kurs yang berubah ini adalah mata uang, nilai mata uang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Bisa perang saudara, bisa mungkin kegiatan ataupun misalnya faktor apa itu? Bencana. Jadi bencana kebakaran hutan, terjadi bencana kekeringan atau bencana tsunami dan segala macam. Nah, penyebab dari pergeseran antara permintaan dan penawaran mata uang ini yang bergeser dan bergerak ini akan mempengaruhi kegiatan dalam supply dan demand, permintaan dan penawaran untuk mata uang asing. Kursnya yang berubah-ubah. Itu sistem kurs valuta asing yang pertama. Yang kedua adalah sistem kurs yang tetap stabil. Salah satu kelemahan sistem kurs yang berubah-ubah itu adalah akan sulit untuk mengambil kebijakan moneter. Keputusan moneter yang bagaimana yang harus diubah dengan cepat, ini akan sulit. Karena apa? Nilai kursnya bergerak. Naik turun tanpa kendali. Ada sistem kurs yang selanjutnya adalah sistem kurs yang stabil. Di mana pemerintah melihat kalau kurs itu berubah-ubah, yang menang adalah spekulan-spekulan yang punya duit-duit besar. Kalau nilai jualnya rendah, dibeli diborong. Kalau nilai jualnya tinggi, dijual. Ini akan mempengaruhi kondisi negara. Pemerintah dalam melakukan kebijakan moneter akan kacau. Nah, kemudian bagaimana yang terbaik? Negara melakukan intervensi untuk menstabilkan kurs. Kurs itu ya berubah-ubah tapi jangan terlalu fluktuatif. Kalau fluktuatifnya terlalu tinggi, naiknya terlalu tinggi, turunnya juga terlalu dalam, akan sulit. Dan itu tidak sehat dalam mengembangkan ekonomi. Nah, sistem kurs yang kedua adalah sistem kurs yang stabil, tetap. Posisi pemerintah adalah intervensi untuk menstabilkan nilai kursnya. Kalau kursnya naik, pemerintah intervensinya tidak begitu. Tetapi kalau kursnya turun, harus ada aksi beli dari pemerintah. Dalam kurs yang stabil ini akan timbul dua hal. Kurs yang stabil dapat timbul ada dua hal. Yang pertama adalah bersifat aktif. Jadi pemerintah menyediakan dana untuk intervensi pasar. Kalau misalnya kursnya, devisanya diborong oleh masyarakat, pemerintah cawe-cawe untuk intervensi dalam penyediaan pasar atau uang asingnya. Tetapi yang ada adalah dengan pasif. Di mana kalau yang pasif ada digunakan dengan standar emas. Oh, kalau emas itu harga di mana-mana kan sama. Hampir sama. Perbedaannya tidak segitu. Apakah di negara maju, apakah di negara berkembang, atau di negara yang belakang, harga emas itu hampir sama. Jadi kurs yang stabil akan dapat timbul dengan satu, pemerintah dengan aktif intervensi, melihat dinamika yang ada di pasar terkait dengan permintaan dan penawaran terhadap mata uang.
Oh, kalau permintaannya tinggi, disuplai oleh pemerintah dengan melakukan intervensi pasar. Itu sistem kurs yang kedua terkait dengan sistem kurs yang dinamis, yang stabil, yang pertama berubah-ubah dinamis, yang kedua adalah kurs yang stabil. Nah, dalam kurs yang stabil ada yang dimau dengan bagaimana pemerintah melakukan stabilisasi kurs. Stabilisasi kurs dapat dilakukan dengan satu, stabilisasi kurs yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan intervensi pasar uang untuk menstabilkan kurs. Tadi disampaikan Pak Jalani. Yang kedua, standar emas. Standar emas tadi seperti disebutkan penjelasannya adalah negara menggunakan standar emas apabila ini ada syaratnya, tidak kemudian setiap negara bisa menggunakan standar emas. Yang pertama, nilai mata uangnya dijamin dengan emas seberat tertentu. Negara sudah punya standar emas, stok emas yang banyak. Oh, mata uangmu tak jamin aman dengan standar emas berat ini, misalnya ditentukan oleh negara. Yang membuat stabilisasi mata uang, stabilisasi kurs adalah negara. Negara yang punya daulat, negara yang punya otoritas moneter, negara yang punya kedaulatan. Kemudian yang kedua terkait dengan standar emas adalah setiap orang boleh menukar dan membuat uang dari emas. Jadi kalau negara menggunakan stabilisasi kurs dengan standar emas ini, persyaratannya juga tidak mudah. Setiap orang boleh menukar dan membuat mata uang emas. Yang ketiga, keberadaan negara, eksistensi negara dituntut betul dalam sistem moneter adalah pemerintah sanggup membeli dan menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas. Mestinya harga disesuaikan atau ditetapkan oleh pemerintah. Anda bisa membayangkan yang ketiga, persyaratan standar emas, bahwa pemerintah sanggup membeli dan menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas. Dan bisa bayangkan, meskipun harganya yang menentukan adalah pemerintah. Nah, 3 syarat dalam stabilisasi kurs untuk dengan standar emas ini memang tidak mudah. Tadi di depan untuk yang standar kurs, sistem kurs yang stabil ada syarat-syarat tertentu. Nah, nanti yang selanjutnya ada sistem kurs yang lain yang akan mungkin lebih fleksibel. Monggo sambil beberapa waktu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sistem yang ketiga adalah sistem pengawasan devisa. Dalam sistem ini, pemerintah memonopoli seluruh transaksi valuta asing. Diketatkan, dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah aliran dana keluar dan melindungi pengaruh dari transaksi di luar.
pemerintah melakukan transaksi pengawasan devisa ini ada dua hal. Yang pertama hanya satu jenis saja. Yang kedua lebih dari jenis mata uang kurs. Artinya apa? Kalau satu kurs diawasi, pemerintah menetapkan $1 nilainya sekian rupiah. Ya udah itu. Untuk kegiatan apapun itu. Mau untuk ekspor ya seperti itu, untuk impor ya seperti itu, ekspor barang-barang elektronik seperti itu, ekspor barang-barang pertanian seperti itu. Itu satu jenis. Devisanya kursnya ditetapkan seperti itu. Tetapi ada juga yang dilakukan dengan lebih dari satu jenis atau satu macam kurs. Contoh, di Indonesia untuk barang-barang yang strategis diberi insentif. Misalnya produk-produk yang mengekspor hasil kerajinan atau mungkin hasil-hasil laut yang olahan. Karena apa? Untuk mendorong pelaku-pelaku industri jenis itu, sektor itu melakukan kegiatan ekonomi yang lebih agresif. Nah, kurs yang lebih dari satu macam bisa. Ini untuk yang mengekspor produk-produk hasil laut diberi insentif dengan kurs yang berbeda. Untuk hasil-hasil produk alam pertanian misalnya diberi standar kurs yang standar biasa. Untuk hasil-hasil produk industri yang berorientasi kepada penyerapan lingkungan misalnya economic recycle diberi kurs yang berbeda. Nah, maaf ya. Kegiatan pengawasan devisa ini dalam rangka untuk apa? Agar dana yang keluar ini bisa terkendali. Bisa diawasi. Kalau dilepas seperti di depan di sistem yang bebas tadi, pemerintah akan kesulitan mengambil kebijakan. Ini harus bagaimana? Sementara situasi ekonomi tidak menentu. Itu terkait dengan sistem devisa dalam satu negara. Monggo kalau ada yang ditanyakan sebelum kami tutup untuk pertemuan yang kali ini. Silakan, ayo kalau ada yang ditanyakan. Ada nggih? Kalau monggo kalau ditanyakan. Kalau tidak ada, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa perdagangan valuta asing dilakukan oleh negara-negara lazim, bukan Latin, ini salah ketik juga ini. Lazim dilakukan oleh negara-negara di dunia. Perdagangan internasional yang pembayarannya menggunakan devisa serta perdagangan ekspor dan impor pembayarannya adalah jatuh tempo. Ini akan memerlukan kepastian dari mata uang asing tersebut. Nah, yang menentukan untuk kepastian meskipun tidak bisa pasti tetap, ini ada di pasar valuta asing. Kalau di pasar valuta asing itu misalnya dolar, berapa beli, berapa jual, hampir relatif sama. Meskipun terjadi fluktuasi. Nah, bagi eksportir dan importir, ini akan, saya menjual produk saya sekian dolar. Nanti jatuh tempo saya 2 bulan atau 3 bulan pembayaran. Pembayarannya memakai mata uang asing, dolar misalnya. Nah, kalau kita punya ada pasar valuta asing, ini akan membantu proses pembayaran produk kita yang kita ekspor. Begitu juga sebaliknya. Kita mau mengimpor barang dari Amerika. Kita punyanya rupiah. Sementara kita membeli dari Amerika harus pakai mata uang dolar. Kita bisa menukar uang kita di pasar
valuta asing untuk membeli barang ataupun produk yang kita butuhkan untuk kita jual di dalam negeri. Di perdagangan valuta asing ini akan membantu dalam kita melakukan perdagangan antar negara. Karena apa? Perdagangan antar negara, perdagangan internasional beda dengan kita melakukan perdagangan di domestik atau di dalam negeri. Demikian rekan-rekanku untuk pertemuan pada kali ini. Kita membicarakan materi pokok bahasan tentang pasar valuta asing. Mari kalau ada yang ditanyakan, silakan kami beri waktu. Kalau tidak, ini untuk evaluasi dan diskusinya. Jadi setiap materi pembahasan kami coba berikan evaluasi dan diskusi agar saudara bisa mengukur. Saudara bisa mengevaluasi kemampuan saudara. Karena kita perkuliahannya lewat daring, pertemuannya terbatas, diskusinya juga terbatas, sehingga saya berikan waktu space untuk evaluasi diri maupun berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Saya ulangi, tidak harus dikumpulkan, tapi untuk berdiskusi dan bahan evaluasi. Apabila terjadi kendala, terjadi hambatan, misalnya bisa kontak Pak Jelani. Yang pertama adalah apa yang saudara ketahui tentang perdagangan valuta asing. Yang kedua, apa saja fungsi dari pasar valuta asing. Dan yang ketiga, jelaskan negara yang menggunakan standar emas dalam kebijakan kursnya. Nah, tadi Pak Jadi sampaikan ada beberapa persyaratan. Kalau negara itu menggunakan standar emas, negara harus mampu membeli emas dari masyarakat dalam jumlah seberapapun. Negara memberikan kebebasan kepada masyarakat warganya untuk melebur emas, ya silakan, mau buat mata uang emas ya monggo. Ini untuk bahan diskusi dan evaluasi saudara, tidak harus sama seperti narasinya Pak Jelani. Bisa membuat argumentasi-argumentasi sendiri untuk berdiskusi dengan teman yang lain. Demikian rekan-rekanku, seperti masukan kemarin ya, sebelum kita melakukan UTS, evaluasi UTS kemarin diminta untuk menyampaikan daftar pustaka atau daftar referensinya. Sehingga referensi ini perlu kami sampaikan untuk ekonomi internasional adalah bukunya Pak Nopirin PhD, ekonomi internasional, bukunya Profesor Dr. Budiono, pengantar ekonomi internasional, maupun bukunya Dionomik Salvator, juga ekonomi internasional. Demikian rekan-rekanku, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, atas potensi dari rekan-rekanku semuanya. Sebelum kami akhiri, kami ingatkan sekali lagi untuk absensinya disiakan, sampun sampai lupa, jangan sampai lupa. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.